teori yang dikemukakan ya minimal. Kalau memang banyak teori, ya memang banyak teori. Tapi rata-rata sih antara 2-3 sih, nggak banyak. Ambil yang teori terkenalnya aja, ya, yang terkenalnya. Kayak Comte kan teori tentang perubahan sosial. Nah, nanti saya terangkan nanti. Ya, perubahan sosial, evolusi dan sebagainya. Nah itu kan kayak Comte seperti itu, ya boleh yang 2, minimal lah 1 atau 2. 1 itu nggak apa-apa, tapi yang terkenal, gitu ya. Boleh, Pak. Boleh, bagus nih. Pak. Ini kayaknya kuliah misalnya terakhir ya, udah Kosma? Kayaknya ya, kuliah Pak. Ini kayaknya kuliah terakhir ya ini hari ini. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Kurang tahu. Sebab ini tanggal 21 itu Bapak di kampus sudah mulai off ya. Tanggal 21 kalau nggak salah. Jadi sudah tidak ada kantor lagi. Enggak ke kampus. Tapi kalau kuliah saya nggak tahu nih, belum ada edaran nih dari kampus, dari fakultas. Apa di off dulu, dilanjut nanti kuliah setelah lebaran. Kalau setelah lebaran nanti offline itu ya Kosma. Offline. Iya Pak. Kalau nggak salah offline itu tanggal 14 mulainya. Kalau nggak salah 1 minggu setelah lebaran masih online. Nah tanggal 14-nya itu baru mulai ya, seminggu kemudian offline. Jadi wajib offline nanti. Oh ini sekarang kan online. Pak saya mau nanya. Boleh. Siapa ini? Boji, gimana Boji? Pak jadi kan aku itu kelompoknya observasi Pak. Dan gitu. Aku tuh mau nanya kalau misalnya dari surat perizinan itu kami yang buat, apa yang Bapak buat? Izinan yang untuk penelitian. Iya Pak. Ya emang kalau yang penelitian tuh biasanya kan itu fakultas ya, biar formal. Tapi sementara kalau diminta kita siapkan, kalau tidak ya mungkin ya sementara kita lapangan aja ngobrol-ngobrol. Makanya tempatnya kalau bisa jangan cari tempat-tempat yang terlalu formal gitu ya, Din, Oji. Misalkan kalau di kampung sendiri gitu ya, atau di desa sendiri, nah, cari yang mudah dulu lah, cari yang mudah yang tidak perlu pakai tanpa izin gitu ya, gitu. Nggak apa-apa ya, Bapak memaklumi. Kecuali nanti kalau sudah mulai penelitian ya untuk skripsi, nah itu baru harus formal pakai izin penelitian. Nah kalau sekarang boleh nggak perlu pakai izin. Makanya tempatnya cari yang kira-kira bisa diajak ngobrol gitu Boji. Ya Pak. Nah gitu aja. Bapak maklum lah, masih memaklumi kalau ini nggak ada masalah, nggak perlu pakai izin ya. Gitu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, good. Ini kan latihan ya. Ini latihan menerapkan teori kerja. Gitu, latihan tentang perubahan sosial, bagaimana kondisi di lapangan. Ada nggak perubahan yang terjadi di masyarakat? Nah kayak begitulah gitu. Lalu kita jelaskan, deskripsikan lokasi, kenapa menggunakan teori ini gitu kan, teori perubahan sosial. Oh karena memang ada hal-hal yang berubah, nah, kan gitu kan ya, dari A ke B. Nah itu ya mudah lah, ini latihan, nggak apa-apa. Ini juga nanti kan Bapak menjelaskan kembali. Iya Pak. Menerangkan ya. Nah, maka sebagai model sekarang nanti ya. Ini contoh terus, nanti ya. Gimana? Kalau misalnya terdiri dari 3 orang Pak. Boleh. Nah jadi 2 orang dari Subang asli Pak. Jadi 2 orang ini orang Subang Pak. Jadi penelitiannya tuh mau di Subang. Nah boleh. Ada satu lagi. Nah, saya itu ada di Garut. Nah jadi boleh. Kita tuh penelitiannya dari 2 tempat gimana Pak? Jadi dari ya sebaiknya sih emang tuh bagus kalau 2 tempat ya. Kalau memang masalahnya sama ya, masalahnya sama.
Nah, kalau misalkan masalahnya beda, sebaiknya jangan satu aja, cukup pilih salah satu, gitu ya. Kalau Nah, gimana Pak? gimana? Dijadiin perbandingan? Boleh perbandingan ya, tapi tentunya dalam teori yang sama ya, Oji ya. Nah, dalam teori yang sama. Oke, bagus emang itu. Nah, nanti itu kalau Anda sudah masuk ke pascasarjana S2, itu kan biasanya level lebih luas. Misalkan level Jawa Barat. Nah, kalau level Jawa Barat tuh sampelnya biasanya beberapa kota dan kabupaten itu biasanya. Nah, kayak gitu, kayak Subang dengan Garut. Nah, itu pengembangan nanti ya. Pengembangan objek penelitian namanya itu nanti. Oh, itu bagus itu sebetulnya nanti ya untuk ranah yang lebih luas ya, skop yang lebih luas. Itu lebih hebat itu nanti. Ya bagus tanyakan itu ya. Anda harus bertanya bagus biar paham nanti. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Boleh 29 orang ya, ntar lagi. Lupa Kosma berapa orang ini? Lupa lagi? 40 ya? 33 mahasiswa Pak. Oh, udah komplit nih, sudah 30 ya? Baru 29. 29 Pak. Udah 30. Berarti 2 orang lagi ya? Maaf banget Bapak. Iya, bagus. Apa-apa nih bagus, sudah banyak yang hadir kok. Sudah banyak yang hadir di kelas D. Oh, udah hampir 100%, udah 30 orang. Nah, nunggu 2 orang lagi ya? 3 orang lagi ya? 32 ya? Mas Pak? 32, 33? 32 ya? Ya dites jumlah ini. Coba dites ini ikrar. Coba Bapak sekarang admin coba ya. Mau coba lagi. Ikrar Bapak yang admin ya. Iya Bapak, silakan. Ya, oke, coba nih. Nah, ini lagi tuh. Error lagi ikrar nih. Bapak nggak bisa lagi. Kenapa ya? Tidak muncul lagi. Kita dulu sambil nyoba, sambil nunggu yang lain ya. Nggak bisa ya. Kenapa ini? Biasanya kamera bisa. Presentasi. Ya nggak connect kan, nggak bisa kan, sudah nggak bisa layar penuh. Nanti Bapak yang bikin nanti ya ininya Google Meet nanti. Nantilah yang akan datang aja. Nggak bisa Klar, ambil alih Klar. Baik Bapak, izin ya Bapak. Ikrar ambil alih Klar. Ikrar pakai laptop, pakai HP itu. Pakai laptop sama HP Bapak. Tak gitu aja ya, biar ada 2 nggak apa-apa. Pakai HP yang ini, laptop yang kehadiran. Oke. Bisa agak besar Pak? Nggak ya? Terus ke bawah dulu kan. Ini komputer kan ya? Yang komputer kan? Nah itu. Oke. Ya baik, kita mulai saja ya. Ini sudah lengkap nih, sudah ada 30 orang. Tinggal 2 orang lagi mungkin yang belum hadir. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pada adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini
ini kita memasuki perkuliahan yang keempat ya, empat ya, yang keempat ya. Nah ini 4 ini tetap masih online, bahkan sampai pada Lebaran ya 1 minggu. Ya ini lembaga atau fakultas masih membolehkan online. Nah, nanti setelah setelah Lebaran, insya Allah itu offline ya semuanya itu. Ya dianjurkan, diwajibkan offline kata Pak Rektor. Jadi Anda berarti seminggu setelah Lebaran harus ke Bandung ya. Bagi yang jauh ya, yang dekat nggak usah, yang ada di Bandung. Ya kampus, karena kita harus kuliah offline. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, materi hari ini adalah terkait dengan JOS Komte ya, gitu, Komte. Nah, jadi ini dari August Komte ini, ya saya sampaikan adalah salah satu pemikir sosiologi klasik. Ya, nanti ada yang lain-lainnya. Nah, sengaja pertama ya Bapak menyampaikan ini tentang Komte. Agar nanti menjadi gambaran ya, bagi Anda semua, para kelompok 1, 2, dan sampai 10 kelompok dalam menyusun makalah gitu ya. Nah, jangan lupa makalah itu kalau tidak salah sampai tanggal 24 ya, kalau nggak salah. Jadi minggu depan berarti, Selasa depan kurang lebih. Nah, makanya harus ini ada waktu nih 1 minggu lagi ya Anda untuk terus komunikasi dengan teman-teman tuh, teman kelompok dalam membagi job ya, tugas membuat makalah nanti 3-4 orang kan ya. Nah, kemudian itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, bagi Anda yang bikin makalah lapangan ya, Bapak pikir tidak perlulah menggunakan izin ya dari kantor, dari fakultas. Cari tempat-tempat yang kira-kira perlu diajak ngobrol ya, diajak bicara gitu aja. Karena ini kan sifatnya hanya latihan. Ya latihan menerapkan teori gitu kan ya. Nah tadi kayak Pak Uji kan ada yang orang Garut, ada yang orang Subang. Nah, silakan tuh ya. Saya yakin kalau di kampung sendiri pasti kan daerah sendiri kan tuh ya. Nah, kalau daerah sendiri saya pikir itu tinggal ngobrol aja ya dengan tokoh masyarakat, ngobrol aja dengan aparat pemerintah kalau diperlukan. Nah gitu aja ya, menimba info terkait dengan lokasi tersebut. Makanya ada apa sih gerangan yang terjadi, nah gitu kan. Apakah ada perubahan, apakah ada konflik, apakah ada integrasi, apakah ada lain-lain. Nah, nanti Anda bandingkan dengan teori nanti. Dengan teori yang Anda pahami, pelajari. Nah, oleh karena itu ada mahasiswa yang berbahagia ya, saat ini ya Bapak ingin mengurai tentang teori salah satu pemikir teori klasik yaitu Auguste Comte. Nah, ya. Tapi ini bukan ini ya. Kenapa ada Ogben ya? Ini yang ini bukan ya? Neng Ikram. Nah, coba ke bawah nih, ke iklan ke bawah. Oh ini pendefinisi ya, pendefinisi. Oh bukan ini, ada lagi nih, ada lagi. Bapak kalau nggak kirim yang khusus Komte, khusus Komte. Oh, kalau Ya. yang itu Bapak belum kirim, Pak. Oh belum kirim ya, sekarang kirim Bapak ya, ntar dulu. Baik, Bapak. Nah, sebentar tunggu ya. Sekarang bicara tentang Komte khusus ya, tentang Komte. Bentar. Gimana ya namanya? Nomorku. Bentar dulu, mana nih? Dikira teh udah dikirim Bapak, lupa ya. Oh, ini udah simpan ya. Bentar dulu nomorku.
lupa lagi nyimpen nih. Aneh, ke iklan lah ya, biar ini. Iklan ini sejarah peradaban, sudah ini. Kuliah teori klasik, Comte. Wih, gak ada ya. Ntar. Saya tunggu dulu bentar ya, kirim dulu. Dokumen berarti ya, Krar tuh, silakan Krar. Nah, lagi ngirim nih, bentar. Oke, silakan Krar. Baik Bapak, terima kasih. Oke, silakan dibuka lagi. Bapak, maaf, nggak ada suaranya ya. Apa nih? Oh, sorry. Ya, pantas nggak tuh dengan. Ya, lanjut. Sorry, ya. Lanjut, Neng. Bagus. Ingatkan Bapak ya. Lanjut, halaman 2.
Lanjut, Neng. Lanjut. Nah, stop dulu. Nah, Comte ini lahir ya di Montpellier ya, Prancis tahun 1798. Nah, wafat tahun 1857 ya. Jadi lahir tahun 1798, wafat tahun 1857. Nah, ya. Nah, Comte ini sebetulnya anak seorang bangsawan ya. Nah, tapi memang Comte itulah orang biasa-biasa saja. Ya. Nah, ini harus tahu nih, anak seorang bangsawan, tapi dalam keilmuannya itu sebenarnya orang biasa-biasa saja ya. Tidak termasuk orang yang pandai, tidak termasuk orang yang bagus secara akademiknya, gitu kan ya. Nah, dia itu seorang anak bangsawan, tapi pemikiran waktu itu anak biasa-biasa saja, gitu kan ya. Begitu, bahkan hidup dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, dia itu termasuk apa ya, kalau kata orang itu ya orang pinggiran lah. Jadi orang pinggiran. Ya. Dalam hidupnya itu Comte tidak menunjukkan ya kebangsawannya itu ya. Nah, dia sebagai orang yang agama Katolik, pengaruh suasana pergolakan sosialnya, intelektual politiknya pada masanya dia hanya manusia biasa, manusia yang tidak punya kelebihan, karirnya biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, kemudian karirnya pemuncak. Nah, ini sekarang mulai perkembangan. Comte itu mulai memuncak karirnya ketika dia melakukan penelitian ya bersama dengan Saint-Simon. Nah, Saint-Simon nanti lanjut. Nah, Saint-Simon ini mengajak Comte untuk melakukan penelitian. Karena memang Comte seorang dosen ya. Dosen. Nah, diajak oleh penelitian oleh Simon, kemudian dia melakukan penelitian terkenal di situ ya. Terkenal gitu. Walaupun dalam sejarah juga memang Comte pernah menolak gitu. Tapi dia juga dibawa terus oleh Saint-Simon dosennya. Nah, sehingga terkenal waktu itu. Ya, lanjut. Nanti ada tambahan-tambahan dari Bapak ya, tambahan-tambahan. Nah, Comte sebagai manusia biasa pernah terjadi yaitu manusia yang ruksak ya dulu tuh, pernah terjadi ruksak. Pernah menikah itu dengan Caroline Masin, tapi dia tidak lama melangsungkan pernikahan. Karena dianggapnya bahwa nikah dengan Caroline itu adalah sebuah apa istilahnya itu ya, bukan mubazir, apa istilahnya ya, sebuah perasaan yang tidak suka. Jadi musibah itu bahasa ya, bukan hidayah tapi musibah. Nah, karena memang kalau itu sebagai orang manusia biasa, kemudian juga kawin dengan beliau itu ya dengan Comte, yang nggak lama itu hidupnya. Gitu ya. Bahkan dia juga sampai sempat akan bunuh diri Comte itu. Ya, saking memang orang yang tidak punya pendirian ya waktu itu Comte itu. Ya. Jadi singkat cerita termasuk itu sempat terjadi kegilaan dan sengsara, bahkan dia akan bunuh diri ya kejadian. Nah, makanya kan itu kan kalau teori yang heboh itu termasuk teori bunuh diri itu Comte itu ya, terkenal itu ya, karena terhadap kekecewaan terhadap hidup dalam dunia itu ya, kecewa dalam pernikahan, kecewa dalam ilmu dan sebagainya. Itu pernah gila waktu itu. Ya, lanjut. Nah, Comte menganggap pernikahannya dengan Caroline merupakan kesalahan besar, itu ya, musibah ya, yang berlanjut. Memiliki kestabilan emosi. Tahun 1830 dia membuat sebuah karya karangan buku tentang filsafat positif. Nah, ini sudah sekalian ya. Jadi filsafat positif ini yang mengawali ya sebuah pemikiran Comte terhadap sosiologi, gitu ya. Jadi sosiologi itu mulai
masuk pada apa namanya terpengaruhi oleh filosofi dari Comte tentang filsafat positif. Nah, ini berawal dari filsafat positif yang kemudian jadikan sebagai penelitian dalam kajian sosiologi. Nah, gitu ya. Nah, saya ulangi. Jadi berawal dari filsafat positif lalu melahirkan ya tentang penelitian yang berbasis sosiologi. Jadi pemikiran-pemikiran tentang penelitian sosiologi itu selalu dipengaruhi oleh filsafat positif gitu. Itu ya sejarahnya. Nah, nih, harus paham nanti ya. Ini saya tanya biar paham. Wah, 36 ya. Lanjut. Wah, sedikit ya. Nah, ini ya, ada beberapa pemikiran atau kontribusi pemikiran. Nah, ini yang tidak ada ya di sini, tapi ini ada nyambung. Ada kontribusi yang sangat penting tentang pemikiran Comte, yaitu tentang nama sosiologi. Awas, ini tidak ada di PowerPoint. Awas, Anda boleh mencatat ya kalau tidak ada. Ada kontribusi yang sangat penting bagi pemikiran Comte. Itu. Apa itu? Itu istilah atau nama sosiologi yang dikenal itu saat ini Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Gitu ya. Karena memang yang pertama kali melahirkan tentang nama sosiologi. Itu. Nah, Comte lah orangnya itu yang disebut dengan bapak sosiologi. Ya, bagi orang-orang barat itu dikenal itu Comte itu. Nah, nama sosiologi ini tentunya itu tadi yang saya jelaskan ya, dipengaruhi oleh fisika sosial. Ya, oleh pemikiran fisika sosial. Itu alam. Jadi bicara tentang alam. Nah, makanya nanti itu pemahaman Comte tentang sosiologi itu biasanya itu nggak lepas dari pemikiran tentang perkembangan alam, ya, alam semesta nanti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi di dalam membangun ilmu sosial, dalam membangun sosiologi, itu saya katakan tadi adalah diadopsi oleh pemahaman fisika sosial, gitu ya. Yang pada waktu itu nama istilah sosiologi dikenal pada tahun 1800. Nah, ini sejarah ya, nanti Anda pun boleh nanti dalam makalah mengukakan sejarahnya ya yang lebih jelas itu. Silakan tuh diambil dari beberapa sumber nanti ya itu. Ya. Saya ulangi ya, jadi kontribusi yang sangat monumental, kontribusi yang sangat penting dalam ilmu sosiologi itu nama sosiologi itu adalah merupakan nama yang pertama kali itu dilahirkan oleh Comte. Nah, tapi Comte dalam melahirkan ilmu sosiologi ini ya yang diadopsi oleh pemikiran fisika sosial. Jadi fisika sosial itu adalah fisika yang berbau alam ya, alam semesta nanti itu. Jadi pemikiran berbau tentang alam semesta, perubahan semesta, tentang evolusi dan lain sebagainya. Nanti itu ke sana nanti. Itu yang pertama ya, kontribusi. Yang kedua, ada kontribusi yang cukup menarik juga bagi Comte, yaitu tentang teori positivisme. Nah, tadi ya, itu tadi saya sampaikan teori positivisme. Nah, tadi istilah sosiologi, sekarang istilah positivisme. Ini teori ini. Ya. Ya. Teori positivisme ini juga teori tentang ilmu masyarakat, ya, ilmu yang berbicara tentang manusia. Gitu ya. Namun
teori positivisme ini yang berbicara tentang sosiologi, ilmu tentang manusia, ilmu tentang masyarakat, itu terlepas dari 3 unsur. Awas ya, tidak lepas dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah empirisme. Yang kedua eksperimen. Ya, yang ketiga adalah perbandingan atau komparatif. Empirisme, eksperimen, dan komparatif, perbandingan. Nah, jadi positivisme itu tidak lepas dari pemahaman tadi ya, 3 kategori tadi. Ini Anda lihat di layar Anda ya, empirisme ya, kemudian eksperimen, itu klasifikasi itu eksperimen menguasai mereka. Yang ketiga adalah membandingkan berdasarkan hukum-hukum tindakan yang didasar manfaat, itu komparatif, perbandingan. Nah, yang urian ini, yang 3 ini ya. Nah, namun kerja tentang positivisme itu pun yang berdasarkan kepada empiris, eksperimen, kemudian perbandingan, tak lepas dari kerja alam semesta, tidak lepas dari fisika sosial. Nah, yang tadi ya. Jadi ini kerjanya kerja alam nanti itu. Karena Comte adalah pertama dia terkenal tentang fisika alam, ya, fisika sosial, kemudian melahirkan teori baru pun dia tidak lepas dari kerja alam, gitu ya, yang bersifat alam. Nah itu. Nah kemudian di dalam lanjut nih, di dalam mengembangkan teori positivisme itu, nah ya, di dalam mengembangkan teori positivisme ini tidak ada dari ini ya, tidak dari PowerPoint. Nah, Anda boleh catat ini, tidak ada dalam PowerPoint, ini tambahan. Ya. Dalam mengerjakan tentang penelitian yang bersifat positivisme, ya, di dalam mengerjakan tentang penelitian yang bersifat positif, Comte membangun tentang teori ini tidak lepas dari 2 hal. Nah ini penting nanti ya, tidak lepas dari 2 hal. Nah, yang pertama adalah sosial statik, ya, sosial statik atau statis sosial. Yang kedua dinamik sosial, ya, atau dinamika sosial. Nah ini, jadi nggak lepas dari 2 hal ini dalam mengembangkan teori positivisme. Ya, mudah-mudahan Anda paham ya. Nanti Anda boleh nanti menjelaskan ya, sambil ngabsen Bapak, jelaskan kembali ya, supaya diingat-ingat ini ya. Ingat-ingat. Ya, wah 36 banyak juga nih. Oke, ya, sebelum lanjut, Alpani ada? Alpani hadir? Halo, Alpani hadir? Nggak ada ya? Alpani nggak ada ya? Alpani nggak hadir ya? Oke, lanjut. Sosial statis, apa yang dimaksud dengan sosial statik itu? Jadi sebuah perubahan ya yang terjadi di masyarakat, yang perubahannya itu sangat lambat, maka dikenal dengan statik, karena perubahannya itu lambat, cukup lambat. Nah, awas ya, jadi ingat ini. Jadi Comte pun itu adalah mengemukakan tentang teori perubahan sosial ya. Namun teori perubahan sosial itu ada yang bersifat lambat,
ada yang bersifat cepat. Nah, gitu ya. Nah, ini Comte ini nanti katakan tadi, sosial statik yang dikemukakan oleh Comte dalam mengembangkan teori adalah yang bersifat sosial statik, yaitu perubahan yang sifatnya lama gitu ya, yang sifatnya lambat itu. Jadi ini lambatnya ya terus bertahap ya, sedikit demi sedikit, jadi tidak gerak cepat ya, tapi perubahan yang sifatnya tuh ya berjenjang terus lambat laun, tapi ujungnya sih ya akan berubah ke arah yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, jadi mengklasifikasikan seperti itu Comte itu. Gitu. Anajril hadir, Anajril hadir? Tidak ya? Hadir? Halo Anajril? Asipa dia? Asipa hadir? Hadir Pak. Hadir, oke. Ini Anajril belum tahu ya? Oke, lanjut. Nah, yang kedua, dinamik sosial. Tadi statik sosial, yang kedua dinamik sosial atau dinamika sosial, sosial dinamik, gitu ya. Sosial dinamik atau dinamika sosial. Nah, dinamika sosial itu perbandingan ataupun kebalikan dari sosial statik, ya, atau statik sosial. Ya, jadi statis sosial statis. Gitu ya. Apa maksudnya? Kebalikan, yaitu perubahan yang lebih cepat, Sangat cepat. ya, perubahan yang lebih cepat dan terus menerus, ya, perubahan itu. Oke, perubahan yang cepat dan terus menerus. Nah, itu adalah teori yang dikemukakan oleh Comte, ya, Auguste Comte, berangkat dari positivisme, melahirkan tentang sebuah perubahan yang sifatnya sosial statik dan perubahan yang sifatnya dinamik, ya, cepat dan lambat dan cepat. Nah, itu salah satu hal yang dijadikan sebagai konsep ataupun teori dalam pandangan Comte, gitu ya. Nah, Comte lebih mengembangkan kepada sosial dinamik atau dinamika sosial. Saya ulangi, jadi Comte itu lebih tertarik kepada dinamika sosial atau sosial dinamika sosial. Nah, apa maksudnya? Karena tadi sosial dinamik itu perubahan yang lebih cepat, itu yang diharapkan. Ya, itu yang diharapkan. Nah, makanya Comte berangkat dari dinamik sosial ini, itu lahir 3 tahap pemikiran. Nah, itu masa di sini nanti. Ikra, coba lanjut Ikra, lanjut ke berikutnya. Terus Ikra. Sengaja saya loncat. Lanjut. Nah, stop. Nah, perhatikan. Udah, yang tadi. Bukan. Nah, itu, stop. Nah, saya ulangi. Berangkat dari dynamic sosial, jangan. Udah yang tadi nih. Iklan yang tadi. Nah, itu stop. Nah, saya terangkan dulu. Nah, perhatikan nih ya. Nah, berangkat dari dynamic sosial yang kemudian Comte melahirkan tentang 3 tahap pemikiran manusia. Nah, ini karena berangkat dari sosial dynamic atau dinamika sosial, gitu ya, yang melahirkan tentang 3 tahapan pemikiran, gitu ya.
Ya, yang pertama itu adalah yang pemikiran yang bersifat teologi. Yang kedua, pemikiran yang bersifat metafisik. Dan yang ketiga adalah pemikiran yang bersifat positivisme. Nah ini ya. Jadi 3 tahap pemikiran inilah yang terkenal dalam pemikiran Comte ini ya. Nah ini kan perubahan yang terjadi teologi, metafisik, dan positivisme. Oke ya, oke. Sebelum diterangkan, sambil ngabsen lagi. Ayu Cahyani ada? Ayu ada? Halo, Hadir, Ayu, Pak. ada Ayu? Hadir, Pak. Ada ya? Oke. Oke, Deprina hadir? Deprina hadir? Hadir Pak. Oke. Diandra hadir? Diandra? Hadir Bapak. Oke. Tatiana hadir? Tatiana? Halo, Tatiana hadir? Nah, belum kelihatan. Baik. Tahap pemikiran manusia ini yang bersifat teologi, metafisik, dan kemudian juga positivisme. Nah, oke. Apa tuh penjelasannya? Silakan lanjut dulu nih. PPT berikutnya. Iklan PPT berikutnya. Lanjut terus. Ya, ini. Nah, jadi yang tadi itu ya ya udah cukup. Nih ya. Perhatikan. Yang tadi nih, yang tadi. Lanjut. Nah, stop. Nah, ini 3 tahapan pemikiran Comte yang bersifat teologis. Anda silakan dibaca, di mana bahwa pemikiran yang bersifat teologis ini adalah berbasis kepada keyakinan atau supranatural, ya. Jadi gaib, ya. Misal, ya, kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita percaya kepada Allah. Nah, kita percaya kepada dewa. Nah, ini semua yang dianggap Tuhan, yang bersifat itu fiktif, ya, yang bersifat itu teologis atau supranatural, inilah tahapan yang pertama. Nah, jadi memang pada masanya Comte melihat tentang manusia pada waktu itu, dia sangat-sangat berkeyakinan kepada yang maha gaib, gitu ya. Itu manusia dalam pandangan Comte itu. Karena kan ini kan perkembangan ini kan sejak abad ke-13 ya, sejak tahun 1300 ini. Nah, pada abad-abad pertama perkembangan itu Comte itu melihat bahwa manusia itu adalah manusia yang kebanyakan itu mereka sangat mendewakan Tuhannya, gitu ya. Tuhan apakah Allah, apakah Tuhan misalkan raja, ya, Sri, ataupun dewa-dewa, ya, ataupun ya mungkin yang dianggap Tuhan oleh dia itu ya, semua dianggap Tuhan. Nah, supranatural. Jadi dia punya keyakinan manusia pada waktu itu berdasarkan hasil penelitian itu bersifat teologis, ya, bersifat supranatural. Jadi artinya ya memang punya keyakinan seperti itu ya oleh Comte itu. Itu paham nggak tentang Comte? Nah, sambil ngabsen lagi nih, sambil nanya ya. Ada Dipa. Maaf, Dipa ada Dipa. Hadir. Oh, hadir. Coba Dipa ulangi apa itu teologis kata Comte. Dengerin deh. Bentar Pak, bentar. Oke, awas. Udah ada. Gimana Dipa? Cepat Dipa. Baik, jadi Apa? teologi mau ngejelasin. Ya, silakan. Jadi teologi itu sebuah pemikiran manusia
bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa dan oleh sesuatu, Pak. Maksudnya? Contohnya gimana? Pak. Contohnya seperti teologis contohnya. Nah, lupa ya. Dengerin nih Pak ya, oke. Coba Dimas tapi hadir. Hadir Pak. Oke, silakan Dimas. Jadi teologi itu yang berbasis pada keyakinan atau gaib. Misalkan gimana? Misalnya menyembah pada Tuhan. Oke, ya lumayan lah, bagus ya Dimas. Ya cukup mengerti, lumayan. Sekarang lagi, coba ini di bawah nih. Sabrina mana Sabrina? Ada Sabrina? Hadir Bapak. Halo Sabrina? Hadir. Silakan jelaskan Sabrina, gimana maksudnya katanya? Jadi pemikiran yang bersifat teologis tuh yaitu pemikiran yang berbasis kepada keyakinan supranatural, gaib. Terus misalnya tuh kayak kepercayaan kita kepada Tuhan atau dewa yang kayak gitu, Pak. Contohnya gimana contohnya? Ya kepercayaan manusia kepada Tuhan gitu, Pak. Kayak apa ya? Oke, good. Lumayan gitu, lah ya. Oke. Saya pengen ngecek nih yang lain, coba. Salwa mas Salwa. Hadir Bapak. Halo Salwa. Halo Bapak. Nggak ada ya? Salwa nggak ada ya? Ini aku Bapak udah ngomong. Oh ada. Untung nggak kecoret loh. Oke, Salwa coba jelaskan tentang siapa Comte itu, Salwa. Jadi Comte itu merupakan penemu istilah sosiologi, Pak. Jadi Comte sendiri itu akhirnya dikenal sebagai bapak sosiologi. Terus Comte juga istilah sosiologi itu tuh dipengaruhi sama fisika sosial atau kalau nggak salah kata bapak tadi itu ngebahas tentang alam semesta. Terus akhirnya Comte juga ngelahirin teori positism atau ilmu masyarakat yang terlepas dari 3 unsur seperti empiris, eksperimen, perbandingan. Terus juga kerja dari positism itu nggak pernah lepas dari fisika sosial yang dimana dalam perkembangangannya itu juga tidak terlepas dari 2 hal seperti sosial statik dan dinamika. Oke, cukup. Ya, sama good. Ya, Anda berarti memperhatikan kuliah Bapak. Oke, Bapak. Coba sekarang sudah ada Sami Rabani? Sami? Ya, Sami ngabsen aja. Halo Sami, ada Sami? Tidak ada ya? Sami gaib. Ya, apa? Kemudian coba ini Rinda hadir? Hadiroh Bapak. Halo Rinda. Hadiroh, ini Pak. Oke, ada istilah sosial statis, ada istilah sosial dinamis. Itu apa bedanya, Neng? Kalau sosial statik itu sebuah perubahan di masyarakat yang berjalan secara lambat atau butuh proses atau bertahap. Sedangkan dinamik sosial adalah kebalikannya dari statik sosial, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat dan terus-menerus. Oke, good ya. Oke, lanjutkan lagi kuliah. Nah, was ya, nanti balik lagi pertanyaan ke yang mungkin yang sudah juga takut menghilang nanti ya. Baik. Yang kedua, tadi tentang teologis ya. Yang kedua tentang metafisis. Nah,
metafisis ini sebetulnya hampir sama dengan teologi, gitu ya, hampir sama sebetulnya. Nah, cuman yang membedakannya itu adalah kalau teologi itu sifatnya itu fiktif, ya, kalau metafisis itu abstrak. Nah, maksudnya abstrak itu dia percaya kepada kekuatan alam, ya, bukan Tuhan, tapi kekuatan alam. Nah, itu namanya metafisik, gitu kan ya, metafisik. Coba lanjut nih PPT-nya, lanjutkan nih. PPT-nya lanjutkan. Nah, itu ya. Ya, coba cari Anda. Tahap metafisik atau nama lain tahap transisi. Nah, itu adalah tahapan ya yang bersifatnya itu spekulatif atau sifatnya itu abstrak yang meyakini kepada alam. Awas nih. Sifat itu alam. Kekuatan alam. Jadi kekuatan alam itu berbicara. Ya, contohnya misalkan ya. Contohnya yang bersifat metafisik, penelitian yang bersifat metafisik, misal terjadinya tentang bencana alam, ya. Ada istilah tsunami, apalagi tuh? Ada tsunami, ada gempa bumi, ya. Kemudian gunung meletus. Nah, ini berarti metafisik. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat, nah ini perkembangan ini nih, komte nih, awas ya. Yang semula itu ada Tuhan berbicara, bahwa misalkan ini kejadian alam Tuhan, itu pasti kehendak Tuhan, gitu kan ya. Bila terjadi tentang kita ini hidup miskin, itu kehendak Tuhan, ini yang saya ya. Nah kalau metafisik tidak. Jadi ini yang sifat itu abstrak. Jadi kekuatan alam yang berbicara. Itu. Jadi alam lah yang sangat menentukan tentang tahapan kehidupan pemikiran manusia. Nah, jadi contohnya tadi terjadi bencana alam, misalkan tentang gunung meletus, itu yang kemarin itu gunung meletus di Semarang itu apa di Jogja itu, yang Bah Marijan itu. Nah itu ya gunung seperti itu, kemudian banjir tsunami, ya, kemudian juga kebakaran. Nah itu adalah karena memang alam yang berbicara, yang menghendaki. Nah itu yang disebut dengan metafisik. Ya, memang itu sifatnya itu adalah metafisik. Nah, contohnya aid itu adalah penyakit kutukan, ya, kutukan alam, ya. Aid. Kemudian juga kita apalagi nih, misalkan ada gejala penyakit, ya kemarin kan COVID. Nah, itulah kutukan alam, ya. Nah, gitu. Dan sebagainya. Jadi itulah yang membedakan antara teologis dengan metafisik. Jadi kalau teologis itu adalah yang bersifat supranatural, ya, kekuatan keyakinan, atau yang sifatnya fiktif, gitu kan ya. Ya, kalau ini adalah sifatnya ada data, fakta. Jadi sifatnya itu adalah alam, ya, abstrak. Nah, walaupun ini tapi abstrak, peristiwa yang sifatnya itu nyata, tapi yang tak terlihat, yang abstrak, kekuatan alam yang berbicara. Nah, jadi seluruh tentang peristiwa kehidupan manusia itu adalah akibat gejala alam. Itu yang membedakan, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, lanjut nih. Lanjut. Nah, ini tahap positivisme. Nah, tahap ini adalah tahapan perubahan yang terakhir bagi Comte, yang sangat dahsyat ini sekarang, ya. Jadi bahwa pemikiran manusia itu adalah didasarkan kepada akal, budi, ya. Jadi berdasarkan kepada akal, pemikiran, ya, dengan pemikiran. Tapi memang dibuktikan dengan secara empiris, gitu kan ya.
akal berbicara tapi dibuktikan secara empiris. Ini positif. Ya, ini positif. Ya, contohnya banyak ini. Seperti kita akan melakukan penelitian nih ya. Penelitian tentang misalkan nih kuburan. Nah, ini saya misalkan di kuburan nih. Kuburan manusia itu yang sudah mati pada malam hari selalu mengeluarkan asap atau kebul ya, kabut ya. Kabut itu. Nah, ini kan kata orang, apa yang terjadi? Wah, itu katanya orang sedang dibakar. Nah, itu orang katanya sedang disiksa di alam kubur. Nah, kata Comte nggak demikian, gitu ya, nggak demikian, gitu ya. Ya walaupun mungkin sebagian Anda ada yang meyakini ya orang yang sudah mati meninggal dunia, kemudian juga ada siksa kubur. Ketika dibuktikan memang kadang-kadang sudah menjadi tulang belulang ya. Tapi ada juga itu ya kiai yang terkenal itu Kiai Banten Syekh Al-Bantani itu ya. Dikubur meninggal dunia ada di Mekah, dikubur kemudian sampai sekarang itu masih utuh itu jenazahnya. Wah, itu luar biasa nih keajaiban ya. Nah, jadi artinya bagi kita yang meyakini mungkin itu benar ya. Karena memang siksa kubur itu ada. Ya, atas perbuatan kita. Tapi bagi Comte, nah dengan teori positivisme, nah ini ya, awas nih. Dengan teori positivisme itu harus dikembalikan kepada akal. Rasio. Ya. Rasio yang harus didukung dengan secara empiris, dibuktikan kebenarannya. Begitu. Nah, sehingga pada itu Comte melakukan penelitian ke manusia yang sudah meninggal di kuburan. Ternyata itu bukan siksaan. Itu adalah karena terjadinya penguapan ya. Jadi mungkin mayat yang dikubur, kemudian juga pada malam hari dengan nitrogen dan kandungan tanah dan serangga yang melakukan aktivitas kimiawi menguraikan sulfur pada tulang belulang manusia. Nah, akhirnya menghasilkan panas lalu mengeluarkan asap. Nah, gitu kan ya. Itu fenomena yang ditemukan dalam teori positivisme. Nah, ya emang itu kan kegaiban ya. Jadi Comte itu melakukan perubahan yang sangat dasar seperti itu ini dengan teori Comte ini, dengan teori positivisme dari teologi rubah menjadi metafisik, dari metafisik rubah menjadi positivisme. Nah, gitu kan ya. Ini dalam pemikiran Comte gitu. Nah, nampaknya teori Comte ini terkait dengan positivisme sangat digunakan oleh kita semua nih ya dalam penelitian skripsi, dalam penelitian tesis, dalam penelitian disertasi. Nah, itu pasti begitu. Jadi Anda jangan percaya misalkan Gede Bage itu katanya katanya desa yang berubah menjadi industri dari pertanian. Jangan percaya sebelum melakukan penelitian ke lokasi. Nah, nanti akan dibuktikan secara empiris, oh benar gitu kan ya. Gede Bage sekarang berubah. Nah, itu dibuktikan kebenarannya ya secara empiris. Jadi Anda ke lapangan. Nah, makanya kan sengaja saya nyuruh kepada Anda ya. Penerapan teori lapangan ini maksudnya sekarang yang ini ya Anda bisa membuktikan itu nanti ya, paham ya? Oke, coba Rifki, mana Rifki? Rifki hadir? Rifki hadir nggak? Rifki tidak hadir. Ripa, ada Ripa? Mau tidak? Hadir Bapak. Oke, coba ulangi lagi Ripa, apa itu tahap positivisme? Jadi tahap positivisme itu berdasarkan akal gitu, pemikiran, akal bicara. Dibuktikannya juga dengan menggunakan cara empiris. Jadi contohnya kan
kata masyarakat tuh kalau kuburan yang ngeluarin asap tuh artinya apa sih, orangnya lagi disiksa atau gimana gitu. Tapi sebenarnya setelah diteliti secara empiris itu tuh bukan. Jadi kenapa mengeluarkan asap itu tuh karena ada apa ya? Ada penyebabnya gitu Pak, kayak jadi gimana ya Pak? Ya, karena terjadi penguapan ya. Nah, terjadi penguapan. Oke, good. Ya, cukup mengerti Ripa. Good. Terima kasih Pak. Berarti Anda kuliah, ya, ikut kuliah. Sama Bapak. Oke. Lanjut, Sabani. Setelah Ripa siapa ya? Sami sudah, Selfie ya. Sabina udah, Ripa. Regita, ada Regita? Hadir Pak. Oh, hadir. Regita, bisa nggak Regita memberikan contoh lain selain yang Bapak jelaskan tadi tentang positivism? Boleh, bebas ya Regita. Gimana Regita? Bisa Pak. Ini Oke, aku silakan. ambil contoh, misalnya ada anak SMK misalnya yang suka tawuran, terus dia tuh kayak kedukun buat ngituin ilmu kebal, yang mana kalau misalkan tangan dia dipakein golok atau pisau tuh dia jadi kayak kebal gitu, nggak bisa disabet. Padahal kalau misalkan kita buktikan itu ada triknya gitu. Jadi ada sudut di mana golok ataupun pisau itu, di mana kalau misalkan kita ngegores tangan pakai sudut, misal sudut 30 derajat kemiringannya, itu ya nggak akan berpengaruh ngegores tangan. Tapi kalau misalkan di sudut kemiringan yang lain mungkin ya jadi bisa ngegores tangan. Oke, good Regita. Berarti Anda paham nih, memberikan contoh lain ya. Satu lagi nih Regita. Good, terima kasih. Rahayu, ada Rahayu? Hadir Bapak. Oke, silakan Rahayu. Ada contoh lain nggak? Ada Pak, berkaitan dengan pamali. Kumaha pamali teh? Waktu itu ayah Rahayu tuh lagi ngegunting kuku malam-malam. Nah, katanya kan gak boleh ya pamali gitu. Terus kata ayah tuh karena kalau dulu tuh pamalinya tuh masih belum ada lampu, jarang gitu. Jadi takutnya malah ngegunting ke jarinya gitu Pak. Itu sebenarnya bukan karena pamali gitu. Oke, good. Oke, cukup Rahayu. Paham, Anda tahu. Sekarang saya beri kebebasan. Siapa yang ingin bicara? Cung. Oke, siapa ini? Natasha ya? Oke, saya catat dulu Natasha. Silakan Natasha, apa yang Anda ingin sampaikan? Oke. Itu ya. Oke, ya good, cukup. Oke, kita lanjutkan lagi perkuliahan. Lanjutkan Neng Ikrar. Ikrar lanjutkan tahap berikutnya. Komte bla 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 bla, ini sudah saya terangkan. Terus lanjut. Nah, cukup dulu. Perhatikan. Ternyata Komte juga ini mengeluarkan sebuah konsep tentang atau teori tentang agama, ya. Nah, jadi Komte pun juga melahirkan sebuah teori terkait dengan agama yang dikenal dengan agama humanitas. Nah ini ya, agama humanitas. Jadi agama humanitas itu agama yang memang berlandasan kepada manusia, ya, kepada aspek manusia, ya, itu. Jadi seluruh urusan tentang agama itu kembali kepada urusan dengan manusia, bukan dengan Tuhan, gitu ya. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah manusia, gitu kan. Jadi kalau orang baik atau berakhlak karimah, nah itu berarti dia telah mengamalkan agama. Ya, kalau dia sopan santun kepada orang lain, nah dia berarti orang yang beragama.
gitu ya. Jadi mungkin bagi Comte nggak ada istilah sholat, zikrullah. Jadi zikirnya Comte itu sebagai agama humanitas, zikirnya adalah berbuat baik kepada orang lain. Itu zikirnya ya, gitu. Jadi nggak perlu kita misalkan kata orang Islam sholat, nggak perlu misalkan zikir, tahajud, apalagi tarawehnya, puasa, gitu ya. Bagi kita, bagi Comte, kita menjalankan aspek kemanusiaan dengan cara berbuat baik, ya, sopan santun, menghargai orang, ya, bertanggung jawab pada orang lain, itu sudah dikatakan agama. Mengamalkan ajaran agama. Agama humanitas namanya. Nah, ini juga banyak di masyarakat ya. Ya, Anda mungkin juga banyak juga tuh di daerah mana ya? Saya lupa tuh, kalau tidak salah di daerah Kuningan tuh. Ada orang Kuningan nggak di sini? Ada orang Kuningan nggak? Ini mahasiswa. Nggak ada ya? Nah, di Kuningan itu ada sebuah aliran yang tidak perlu sholat, ya, nggak perlu zikir, termasuk juga nggak perlu puasa. Yang tadi saya katakan, cukup yaitu berkumpul, kemudian saling menyapa, kemudian juga hormat, saling bantu-membantu, makan bareng dan sebagainya. Itu sudah dikatakan dia mengamalkan ajaran agama. Nah, itu disebut dengan agama humanitas itu. Padahal pakai kopiah hidung, ya. Nah, siga iya, tiga kita pakai kopiah, juga bapak. Tapi dia tidak perlu sholat. Cukup dengan yakin ada Tuhan. Nah, yakin ada Tuhan, ya dia harus melaksanakan ajaran agama dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini humanitas. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada fenomena di masyarakat ya, misalkan yang seperti ini, itu bisa dilakukan penelitian itu ya oleh Anda. Kenapa kok Bapak nih melakukan ini? Nah, nanti kan dia bicara nanti panjang lebar keyakinan dari aspek kemanusiaan, sosial, sebagainya ya. Itu akan disentuh itu oleh mereka nanti itu. Nah, ini salah satu konsep Comte. Nah, kenapa demikian tuh kalau bisa lahir teori ini ya tentang agama humanitas? Tadi karena dia berpikir kepada positivisme. Jadi yang bersifat ini ya, akal, otak, logika, rasional, gitu kan ya. Tidak perlu kita menyembah pada Tuhan. Mana Tuhan itu nggak ada. Cek akal, ya, cek akal nih, awas. Gitu. Nah, ini rubah drastis ini ya, Comte ini. Dulu melakukan penelitian secara teologis ya, tahapan pemikiran manusia itu, dan dia yakin memang ada Tuhan. Pada abad ke-13 atau tahun 1300, Comte berpikiran kepada teologis waktu itu. Rubah kepada metafisik, rubah lagi kepada positif. Nah, itu tahapan pemikiran Comte itu sebetulnya. Nah, sehingga agama pun yang dia lahirkan sebagai sebuah teori, yaitu agama humanitas gitu. Ya, agama humanitas. Nah, ini ya sekalian yang harus pahami. Silakan nanti Anda kalau bikin tentang penelitian skripsi atau penelitian disertasi, ada yang berbau ada sebuah kehidupan masyarakat yang seperti ini, itu bisa dilakukan penelitian. Kok kenapa demikian ya? Nah, kan begitu pertanyaan nanti. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, jadi Comte itu berarti telah melahirkan beberapa teori ya. Itu ada fisika sosial, awal perkembangan ya. Nama sosiologi juga itu diambil dari nama fisika sosial, pengembangan pertamanya. Ada statik sosial dan dinamika sosial. Kemudian juga nanti ada tahapan pemikiran, ini yang penting ya.
ya, teologi, metafisik, dan positivisme, dan juga ada tentang agama humanitas. Satu lagi nih ada yang terkenal, yaitu tentang teori evolusi. Nah ini ya, jadi Comte pun tetap ini melahirkan tentang teori evolusi. Nah, tapi evolusi sini adalah evolusi yang berbasis pada perubahan sosial. Apa itu evolusi itu? Ya. Nah, jadi evolusi itu perubahan yang sifatnya itu secara perlahan-lahan. Ya. Perubahan yang sifatnya itu perlahan-lahan. Tapi memang perubahan perlahan itu yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik, tapi perlahan-lahan. Nah ini sekalian ya, itu evolusi. Ya kalau mungkin diasosiasikan kepada teori Darwin ya, Anda mungkin pernah lihat, pernah baca teori Darwin. Perubahan manusia sebelum manusia yang sempurna kan tuh manusia yang biasa kan, kayak monyet, robah lagi dari ada alus, robah lagi dari alus bukan, robah lagi tegana jadi alus, buluna leungit, sampai kepada seperti manusia yang kita ini. Nah kita ini adalah menurut Darwin keturunan monyet. Cek Darwin ada ya ikut didobrak pemikiran kieu. Ya, Darwin. Nah, jadi Comte, evolusi yang diharapkan, yang dikembangkan oleh Comte itu adalah perubahan perlahan-lahan tapi menuju perubahan yang lebih baik. Hasilnya itu tadi teori Darwin manusia. Nah, contoh lain banyak. Contoh lain ya, misalkan kita melihat tentang kemampuan Anda, misalkan ya, Anda dulu kan waktu kecil masih bayi hanya bisa menangis. Perkembangan berikutnya 2 tahun sekian bisa ngomong mamam ya, dari nangis pengen makan jadi mamam. Nah setelah mamam bilang lagi mimi itu ya ya pengen susu bilangnya mimi ke mamahna, pengen mimi, wah minggu pengen mamam, langsung udah lama kemudian menangis, bisa menangis, ketawa ya, setelah ketawa wah bisa megang apa, bisa makan sendiri, kemudian sudah remaja, nah ini dalam seperti usia Anda kan bisa bercinta ya, tahu tentang arti cinta ya gitu ya. Sudah cinta, nanti Anda beres kuliah lagi, kemudian Anda sukses di sarjana, kemudian nikah ya, punya anak ya. Nah itulah perubahan yang sifatnya evolusi ya, perubahan yang sifatnya evolusi yang lebih baik kita menujunya, bukan yang lebih jelek. Awas, itulah perubahan Comte gitu ya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan teori ini ya teori yang perubahan yang sifatnya lebih baik dari hasil sebelumnya gitu. Sama juga Anda kalau melihat mencontohkan tentang misalkan organisasi ya, organisasi di rumah Anda, di lingkungan sendiri, misalkan ya lingkungan Anda itu dulu kan masih kumuh, banyak sampah yang berserakan, walungan juga berantakan, air kemana mendi. Nah, tapi kan lama-kelamaan masyarakat berpikir, wah dirubah itu, ada kerjasama, namanya itu gotong royong ya dengan masyarakat, lingkungan, ya, agar kita memperbaiki tentang selokan itu, gitu kan ya. Nah, sehingga hasilnya kan terwujud itu, ya selokannya rapi, tidak banjir, sampah pun tidak ada yang berserakan, lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau. Nah itu yang disebutnya tentang perubahan evolusi ya. Jadi mengarah kepada yang lebih baik. Nah itu ya.
Jadi sekali lagi Anda ingat, evolusi itu teori yang dikembangkan oleh Comte, perubahan yang sifatnya perlahan-lahan, tapi perubahan yang menuju yang lebih baik. Gitu ya, awas nih. Paham ya? Paham. Coba ini Pauji Akbar. Mana Pauji Akbar? Pauji ada hadir? Hadir Pak. Oke, jelaskan lagi Ji. Apa yang Anda ketahui? Tentang humanitas ya. Oleh humanitas dan evolusi. Silakan. Ya. Pilih. Jadi humanitas itu agama yang berlandaskan kepada aspek manusia, Pak. Jadi seluruh urusan tentang ini kembali lagi dengan urusan manusia. Nah, contohnya itu kita berbuat baik kepada manusia. Nah, kita juga bakal mendapatkan kebaikan itu Pak dari orang lain. Nah, kita ini menjalani aspek harus berbuat baik, tolong menolong dan lain-lain, Pak. Nah, itu tuh disebut agama humanitas. Kayak di Kuningan itu. Nah, jadi kayak di Kuningan itu mereka melakukan hal yang tidak melakukan hal spiritual, Pak, seperti sholat, berdoa atau dan lain-lain sebagainya. Mereka nggak melakukan hal itu. Tapi mereka itu melakukan kebaikan gitu, Pak, kayak berbuat baik. Cukup. Good, ya, oke, Anda bagus, Anda memperhatikan, ya. Makasih. Indra, ada Indra nih? Indra hadir? Indra Dada. Halo Indra? Nggak hadir ya Indra ya? Indra nggak hadir ya? Halo, Indra nggak hadir ya? Alpa, Jelita. Hadir Bapak. Oke, Jelita, terangkan tentang evolusi yang dikembangkan oleh Comte tadi gimana? Sebentar. Oke, gimana? Jelita. Menurut pemahaman aku aja ya. Nah, boleh silakan aja. Kalau menurut aku, kan kalau yang tadi humanitas itu kan menekan ke arah cinta dan penghargaan terhadap sesama manusia atau kehidupan sosial. Nah, terus yang Bapak ini kan evolusi, Neng. Evolusi. Iya. Nah, evolusi. Khusus evolusi aja. Udah. Kalau evolusinya itu, menurut aku manusia itu tuh belajar bekerja sama kayak ngebentuk komunitas, nyiptain peradaban yang didasarin sama hubungan sosial yang baik itu. Terus evolusi manusia ini tuh nggak cuman soal perubahan fisik, tapi juga soal tentang kayak gimana kita jadi lebih peduli sama satu sama lain, yang nantinya tuh bikin kita hidup lebih baik di dalam masyarakat itu. Kalau menurut kayaknya Jelita nggak ikut kuliah ya. Malah kita Mbak Khairuddin ya hadir ya. Khairuddin hadir Pak. Oke, silakan Din. Apa itu evolusi dan kembangkan oleh Comte? Kurang jelas. Jadi evolusi itu menurut Comte adalah perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan. Jadi evolusi itu Pak adalah perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan menuju lebih baik. Nah, itu Pak. Ya, contohnya kalau kita bisa lihat dari pemikiran manusia yang misalnya pemikiran manusia. Kalau dari contoh saya seperti dulu kita menggunakan alat-alat tradisional, sekarang kita menggunakan alat-alat modern. Seperti itu Pak. Oke, good Din. Bagus Anda ya. Oke, Khairuddin ya, Khairuddin. Good. Poin ya, ada poin nih Bapak. Kemudian siapa ini yang belum? Oh ini nih, Gia ada Gia. Hadiro Pak. Oke, coba Gia uraikan lagi tentang agama humanitas Comte. Agama humanitas Comte. Jadi, oke Pak. Jadi agama humanitas yang dimaksud Comte itu bukan kita yang menyembah kepada Tuhan yang spiritual seperti itu. Yang dimaksud sama Comte itu agama humanitas yang menjalankan aspek manusia dengan hal baik, seperti kita berbuat baik kepada orang, menghormati orang, terus juga membantu orang, yang mana ini juga
yang dimaksud memberikan cinta yang lebih terhadap manusia. Terus ini juga lahir dari tahapan positif yang berupa berasal dari akal gitu. Oke, good ya, good. Dari Anda mendirikan kuliah tuh. Ini ada yang belum nih ya, kayak Pais udah belum gitu lagi. Nah, Pais. Hadir Pak. Oh, ada Pak Sofwan. Pais ya. Itu Komte itu juga melahirkan sebuah teori tentang 3 tahapan pemikiran manusia. Apa saja Pak Id? Seingat nggak? 3 tahapan pemikiran. 3 Tahu nggak apa yang saja? empirisme, eksperimen, sama komparatif Pak. Bukan itu. Oke. Empirisme apa? Empirisme, eksperimen, dan komparatif perbandingan. Nah, itu. Kalau itu adalah bagian dari positivisme ya. Sekarang tahapan pemikiran yang dari teologi, apalagi tahapan pemikiran teologi, metafisik, teologis, metafisika, dan positivisme Pak. Coba terangkan salah satu. Teologi gimana penjelasan teologi? Kata Comte. Baik. Teologis itu pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh sesuatu Pak. Contohnya? Contohnya gimana? Id hadir. Contoh. Ya lanjut dulu. Yang tadi kayak. Gimana? Oh ya, silakan. Terus gimana? Yang tadi kayak di kuburan itu kenapa berasap? Orang-orang yang awam kiranya itu mayatnya lagi disiksa, padahal itu adalah suatu kegiatan makhluk hidup yang ada di sekitar kuburan Pak. Jadi menyebabkan asap. Ada salah ngambil contoh, adanya itu kan metafisik, kaderin. Ya, beda. Kalau teologi beda. Baiklah nggak apa-apa. Main hadir, pokoknya hadir. Ini Pak Riz, ada ya? Pak Riz. Iya Pak. Oke, Riz, silakan Anda jelaskan kembali tahapan pemikiran gimana? Tahu nggak? Yang barusan. Yang barusan. Ya. Ya, gimana nih? Pak Riz. Yang teologi, metafisik. Ya, gimana? Ya, waktu ya hadir tapi hadir nggak apa-apa. Cung, sekarang saya tawarkan siapa yang ingin berbicara tentang tahapan pemikiran manusia. Saya Pak. Waridin, Saya Pak. yang lain, Anazril silakan Anazril. Kalau Anda nggak sanggup nanti Waridin, Anazril dulu. Anazril. Ya, boleh Pak. Silakan. Yang mana? Yang tahapan pemikiran manusia, pendapat Comte, yang 3 tahapan itu. Oke, bentar. Cepat waktu nih, 5 menit lagi soalnya waktunya habis. Tahapan yang berpikir Comte yang 3 tadi apa ya? Oke, silakan, cepat nih. Boleh. Yang pertama ada teologis, di mana teologis ini adalah tahap awal perkembangan pemikiran manusia yang diyakini dominasi atau kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan magis. Oke, terus? Yang kedua ada metafisika, di mana gejala-gejala sosialnya tuh ada dibuktikan tapi tidak diteliti secara empiris, Pak. Yang terakhir ada positivisme, yaitu kejadian-kejadian yang bisa dijelaskan oleh akal budi manusia atau bisa diteliti secara empiris. Contohnya tadi yang asap kuburan yang tadi dijelaskan oleh Bapak. Oke, good. Berarti Anda perhatikan ya. Oke. Ini waktu sudah habis ya. Nanti ada yang belum bicara sih Pak. Ayu ada? Ayu ada?
Halo Ayu. Ayu nggak ada Iya ya? Pak, Oh, ada ya? hadir Pak. Oh, Ayu sudah pernah bicara. Oke yuk, silakan Ayu, ingin bicara tentang apa? Agama humanitas, paham nggak agama humanitas gimana? Yuk. Apa itu agama humanitas? Kata Komte. Belum ya? Oke, belum tahu ya Ayu ya. Yang penting nggak kuliah Ayunya. Ayu. Ini Pak, Gimana? kalau senangkap saya tadi agama humanitas yang kata Komte itu yang ngejalanin aspek manusia dengan hal baik kayak ngormatin orang lain, terus ngehargain, bantu juga, terus dapat juga dimaksud Komte tuh kayak memberi cinta yang lebih terhadap sesama manusia. Jadi kayak berbuat baik sesama manusia gitu. Oke, good, cukup. Lumayan ya. Terakhir nih, waktu sudah habis, jam 11, saya ulangi dengan absen D5, Isma ada. Ada Bapak. Oke, Alpani ada. Alpani ada ya. Izin hadir. Kemana dia? Halo, Ayo, ada Alpani? hadir Bapak. Oke, Anajril ada. Asipa ada, Asipa. Ada Pak. Ayu ada. Deprina ada. Ada Pak, hadir. Diandra Hadir Bapak. Oke. Hadir. Dipa Natawijaya ada Dipa. Hadir Pak. Dimas. Hadir Pak. Fariz. Hadir Pak. Paiz. Hadir Pak. Gea. Anggi Putri Gea hadir Pak. Oke. Ikrar ada. Ikrar ya. Ilma Nur Maulani ada. Hadir Bapak. Oke. Kemudian Indra. Nah, Indra nih nggak hadir nih, tapi tampil saya alpakan ya. Ini Kosma ini. Saya alpakan. Indra Alpa. Kemudian Jelita ada. Ada Bapak. Khairuddin ada. Pauji Akbar ada. Ada Pak, hadir. Nabila. Hadir Pak. Nazma. Hadir Pak. Natasha. Nisa Andini. Hadir Pak. Rahayu. Hadir Pak. Regita. Hadir. Ripa Maulida. Ripa. Oh ada. Halo, Rifki Muhajib. Hadir Pak. Linda. Hadir. Salwa. Hadir. Sami. Mana Sami? Hilang ya. Sami menghilang. Hadir Pak. Oh ada. Sami ada Sami. Dewa. Wah, Sami bukan Rifki bukan. Selvia ada, Sami Alfa. Hadir Bapak Selvia. Ya, Sabrina Haira. Hadir Bapak. Tatiana ada? Halo Tatiana. Nah, Tatiana Alfa. Awas nanti di absen belakang ya, awal belakang, tengah-tengah jadi absen ulang. Jadi kalau ini kalau sekarang nggak ada ampun ya, nggak ada ampun. Jadi Anda yang disebutkan tidak menjawab berarti dianggap alfa. Jadi Anda nanti skor kehadiran dianggap alfa ya, karena nggak ikut perkuliahan. Oke, hadirin mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih. Waktu jam 11, 1 jam setengah cukup ya buat istirahat.